Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa menghadiri majelis taklim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala semoga Dia berkenan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai bekal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada seseorang dia ngefans kepada salah seorang tokoh publik figur, maka sedikit banyak dia akan meniru gaya hidup orang yang dia sukai. Gimana Pak Bu? Jadi ketika ada seseorang dia senang kepada orang lain, apalagi orang lain itu adalah tokoh. Ya, contohnya apa sih tokoh? Ya, artis, apa malih? Atlet, pemain bola, dan yang semisalnya. Maka dia sedikit banyak, besar kemungkinan akan mengikuti gaya hidup, pola hidup artis atau atlet tersebut. Contohnya, misalnya anak muda, dia ngefans ke pemain bola, misal. Sinten biasanya Pak? Masya Allah, Ronaldo. Okay. Jenengan ngefans teng Ronaldo mboten Pak? sing seneng bal-balan sinten mriki wonten mboten? Maksudnya. Okay. Misalnya ada di antara anak muda yang senang main bola, kemudian dia ngefans kepada pemain bola Ronaldo misalnya, maka sedikit banyak dia pasti akan mengikuti beritanya, melihat gaya hidupnya, gimana kesehariannya, gimana tata cara makannya. Ini kalau sudah ngefans berat ya. Apalagi kalau lagi main bola, wah gayanya itu ngikutin si Ronaldo itu. Ini salah satu contoh Pak Bu. Dia akan mengikuti tokoh idola yang dia sayangi, yang dia sukai. Dan dia akan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masih mending kalau misalnya yang dia sukai adalah orang
muslim, Pak Bu. Masih mending kalau public figurnya itu adalah seorang muslim yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahayanya jika orang yang dia sukai, orang yang dia idolakan adalah orang yang bukan muslim, non-muslim atau kafir. Kenapa bisa dikatakan bahaya? Karena sangat dikhawatirkan jika idola seorang muslim adalah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, ini akan mempengaruhi gaya hidup dia, kebiasaan dia dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih parah akidah dia. Betapa banyak artis-artis yang murtad dari Islam ke luar Islam. Karena apa? Karena kiblat mereka itu adalah orang-orang Eropa. Mereka ngefans kepada artis-artis Eropa yang mana nun sewu nggak sunat padahal, atau ngefans kepada artis-artis Korea, ya. Sehingga naudzubillahi min dzalik, dengan berjalannya waktu akidah mereka pun terpengaruhi dan akhirnya pindah agama. Ini yang sangat dikhawatirkan, Pak. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selain bahaya yang akan ditimbulkan di dunia, bahaya yang lain yang akan dirasakan oleh orang-orang yang suka mengidolakan orang-orang kafir sebagai panutannya, nanti di hari kiamat, Pak Bu, dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia sukai itu. Panjenengan misalnya ke suatu tempat yang belum panjenengan pernah ke situ kecuali baru sekali. Misalnya ke mana? Ke Papua misalnya, Pak. Wonten sing nate teng Papua? Mboten enten nggih, dereng wonten. Mungkin panjenengan salah satu nanti suatu saat ke Papua. Ngapa, Mas? Iya, Bu, ngapa misalnya? Boleh apa? Mas misalnya ya. Apa mau bikin perusahaan di sana misal. Panjenengan boten enten rencang teng mriko. Enggak ada temannya satupun. Tahu-tahu ketemu temen SD mbiyen jebule ana nang kono. Dan teman SD-nya itu adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat care kepada panjenengan. Kira-kira apa yang panjenengan rasakan, Pak Bu? Senang. Kita ketemu sahabat kecil kita di suatu tempat yang asing, kita senang. Lah ini bagaimana nanti ketika di hari kiamat kita dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kita sukai. Apalagi kalau orang yang kita sukai itu adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir itu nggak kenal kita. Maka kita sangat sangat sedih jika kita dibangkitkan dengan orang yang kita sukai, sementara orang yang kita sukai ini adalah orang-orang yang non-muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau ini akan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, alangkah baiknya, alangkah pantasnya kita sebagai seorang muslim mengidolakan sosok yang memang benar-benar sudah terjamin kesalehannya. Yang mana memang sudah terjamin kebaikannya yang dicatat dalam sejarah. Dan di antara orang-orang yang saleh yang sudah seharusnya kita jadikan sebagai panutan kita, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, Pak Bu. Selain untuk diri kita sendiri, kita kenalkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai putra-putri kita lebih kenal superhero, dongeng fiksi, cerita-cerita fiksi yang dibikin oleh orang-orang barat, lebih apal nama-namanya daripada
sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita mempelajari, mengenal sosok sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa harus sahabat Nabi, Ustadz? Kenapa harus sahabat Nabi yang harus kita tiru? Ya tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita tiru juga. Namun setelah beliau, sudah seharusnya kita tiru juga sahabat-sahabatnya. Kenapa Pak Bu? Kita sangat dianjurkan untuk menjadikan para sahabat itu sebagai suri tauladan kita, sebagai tokoh idola kita. Kenapa Pak? Karena para sahabat Nabi adalah generasi terbaik umat Islam. Kenapa? Karena sahabat Nabi termasuk generasi terbaik. Nggak cuma baik, tapi apa? Terbaik di umat Islam ini. Siapa yang mengatakan seperti itu, Ustadz? Yang mengatakan seperti itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku, yaitu umat Islam, adalah qarni, para sahabatku. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Generasiku ini maksudnya adalah para sahabat Nabi. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian siapa lagi generasi terbaik setelah sahabat? Yaitu para tabi'in. Tabi'in ini niku sinten Pak Bu? Tabi'in ini adalah orang-orang yang hidup setelah generasi para sahabat. Ya. Jadi Nabi SAW generasi sahabat, kemudian generasi para tabi'in. Kemudian siapa lagi? Tabi'in, tabi'ut. Tabi'in, tabi'ut ini generasi apa? Setelah tabi'in. Jadi mengikuti sampai ke Rasulullah SAW. Tabi'in ini yang mengikuti sahabat. Tabi'un, tabi'in ini yang mengikuti tabi'in. Ya kita nggak memperpanjang itu. Jadi poin intinya generasi terbaik kata Rasulullah SAW adalah para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu sudah seharusnya kita meneladani mereka. Ya, karena inilah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya pada suatu malam itu nggak ada bulan dan bintang Pak, dan nggak ada lampu, ya. Kita anggap nggak ada lampu. Panjenengan wonten sing menangi wonten mungkin ya, yang menjumpai zaman belum ada lampu Pak. Teng mriki wonten? Bapak pernah? Nggih, belum ada listrik. Pernah? Masya Allah. Teplok. Lah niku nek misale Pak panjenengan keluar rumah, bulan sama bintang pas lagi mendung ketutupan. Peteng apa peteng, Pak? Peteng nggih. Beda halnya dengan sekarang. Ketika bulan sama bintang itu mendung ketutupan, tesih padang. Beda dengan hal yang zaman dulu. Kalau misalnya bulan sama bintang ketutupan, peteng dedet. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat ini bagaikan bulan dan bintang yang ada di langit. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, mereka itu bagaikan rembulan dan bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Artinya apa Ustaz? Artinya mereka yang akan menyinari umat Islam setelah Nabi SAW. Dalam artian yang memegang tongkat estafet. Ya.
Dan ini yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama." Bintang-bintang itu adalah jaminan yang memberi rasa aman untuk langit. Rasulullah memberikan perumpamaan. Bintang-bintang itu adalah jaminan keselamatan yang diberikan kepada langit. Fa idza dhahabatin nujum atas samaa'a ma tu'adu. Kalau misalnya bintang-bintang itu lenyap pada jatuh, maka akan datang sesuatu yang dijanjikan kepada langit. Maksudnya kiamat. Ya. Kalau misalnya bintang-bintang itu sudah hilang, bukan ketutup awan, gitu. Kadang kan bintang nggak kelihatan itu karena mendung, ya. Karena terlihat di daerah lain. Nah, kalau misalnya bintang-bintang itu jatuh, sudah nggak ada, maka akan datang hari kiamat. Hancur alam ini, langit pun akan hilang. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa ana amanatun li ashabi, dan aku ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah jaminan yang memberi rasa aman kepada para sahabatku. Jadi keberadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jaminan dari Allah bahwasanya para sahabat itu akan aman. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, faida. Kemudian beliau bersabda, faida dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Jika aku telah meninggal, maka akan datang suatu hal yang telah dijanjikan oleh Allah menimpa para sahabatku. Ya, mulai terjadi kericuhan di antara para sahabat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku itu adalah jaminan keamanan untuk umat muslim, untuk umatku, kata Rasulullah SAW. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Apabila para sahabatku telah meninggal, maka akan datang perkara-perkara aneh yang akan dilakukan oleh umat muslim, yaitu mereka yang tidak mengikuti ajaran para sahabat, maksudnya yang dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan terjadi hal-hal aneh dalam agama Islam yang dilakukan oleh oknum, ya, yang dilakukan oleh oknum yang mana dia ini merusak atau mencoreng citra Islam. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya, nanti ada orang misalnya ya, atau mungkin sekarang juga sudah ada orang-orang yang mengatakan katanya semua agama itu benar, ya. Semua agama itu benar. Nah, yang mengatakan ini siapa? Orang Muslim. Aneh banget kan? Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Karena pemahaman dia tidak selaras, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu enggak ada satupun yang mengatakan semua agama itu apa Pak? Bu, benar. Bu, di Al-Quran, di hadis itu jelas. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, ya, dan orang musyrik, mereka semua itu nanti di neraka jahanam khalidina fiha, kekal selama-lamanya di sana. Udah jelas ayatnya. Kok ada orang muslim mengatakan semua agama benar? Dan anehnya dia adalah seorang muslim. Kenapa nggak pindah agama saja gitu ya? Katanya semua agama benar. Loh, kenapa isi Islam? Kenapa jadi muslim? Mending agama sebelah.
Ibadah nyanyi-nyanyi tok. Wis ora ngurusi kurban ya, enggak ngurus salat, sepenak mlebu surga. Nah, kenapa dia masih Islam? Karena ada udang di balik rempeyek. Ada apa? Ada misi untuk menghancurkan Islam. Ya. Nah, itu karena dia tidak mengikuti apa? Pemahaman para sahabat. Dan contoh yang lain itu banyak. Kita tidak membahasnya di sini. Jadi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah seharusnya kita jadikan para sahabat itu sebagai tokoh idola, ya. Baik dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi dalam pemahaman agama, ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya mau tanya, kalau misalnya ada sahabatnya panjenengan, teman-temannya panjenengan yang sangat panjenengan sayangi, kok tahu-tahu dilecehkan, dinyek kancane panjenengan. Kira-kira apa yang panjenengan lakukan? Sahabatnya panjenengan dinyek neng wong, dinyek habis-habisan maning. Ya. Baik dari mulut maupun perbuatan, yang sing nganu dibuli, padahal itu kanca kentele panjenengan. Apa yang panjenengan lakukan? Membela. Terus apa lagi? Di antara bentuk pembelaan apa? Parani kayak sing ngenyak sapa ya. Ki maksudnya apa? Ngenyaki kancane nyong. Ya. Ki kancaku ge awit biyen cilik wani-wanine ngenyak. Kita pasti akan marah, Pak Bu. Bahkan mungkin ada di antara kita yang saking marahnya ngantem ya. Karena wis ora sabar ge, masa kancane nyong dinyak, nyong akan apa-apa kayak sing nulungi ya atas izin Allah. Ki masa kancane nyong dinyak nyong ora nulungi. Kita akan marah. Demikian pula dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat-sahabat beliau dicela oleh orang yang membenci, beliau pun marah, Pak Bu. Rasulullah SAW tidak ingin sahabatnya itu dicela, tidak ingin sahabatnya itu direndahkan, baik dari ucapan maupun perbuatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tasubbu ashabi." Kalian janganlah pernah mencela para sahabatku. Kata siapa? Rasulullah SAW. Beliau nggak mau sahabatnya itu dicela, dijelek-jelekan. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, "Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Ketahuilah, jika seandainya kalian ini mengeluarkan infak, ya, sedekah sebesar gunung Uhud, niscaya hal tersebut dan sedekah itu bentuknya adalah emas yang besarnya berapa, Pak Bu? Gunung Uhud, ya, gedene spira gitu. Kemudian kata Rasulullah, "Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Niscaya kalian tidak akan pernah bisa menandingi sedekah yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi, meskipun itu hanya sebesar mud atau setengahnya. Jadi ada sahabat Nabi infak emas gedene ning semenek. Apa semenek? Kita infaknya segunung Slamet, ya. Bisa menyaingi nggak, Pak Bu? Nggak bisa, kata Rasulullah. Kenapa nggak bisa? Karena saking mulianya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah aja ngasih ngenyek, ya. Aja ngasih pada ngenyek sahabatku. Karena infakmu itu nggak akan bisa menyaingi infaknya para sahabat. Walaupun sebesar gunung, dan sahabat cuma infak segini nih, emas batangan misalnya, atau emas rong batang, itu nggak bisa nyaingi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
orang-orang yang menyakiti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sejatinya telah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dia menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang sukanya mencela sahabat Nabi, dia telah mencela Rasulullah, dan baik sadar ataupun tidak, dia telah mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah fi ashabi. Kalian bertakwalah kepada Allah, kalian takutlah kepada Allah, kepada dalam menjaga hak-hak para sahabatku. Jadi Rasulullah mewanti-wanti, kalian takutlah kepada Allah, kalian takutlah kepada Allah dalam menjaga hak-hak sahabatku ketika aku telah pergi. La tattakhiduhum 'aradan ba'di. Janganlah sampai kalian mencela sahabatku, baik itu melalui ucapan ataupun perbuatan ketika aku telah meninggal. Kemudian beliau bersabda, faman ahabbahum fahubbi lahum ahabbahum. Barang siapa yang mencintai sahabatku, maka sesungguhnya hal itu adalah salah satu tanda bahwa dia juga mencintaiku, karena dia mencintaiku. Wa man abghadahum fabibughdi abghadahum. Barang siapa yang membenci para sahabatku, maka itu adalah pertanda bahwa dia membenci diriku, meskipun aku nggak tahu. Kata Rasulullah, wa man adzahum faqad adzani. Barang siapa yang mencelakai, yang mengganggu para sahabatku, maka sungguh dia telah mencelakaiku, dia telah merendahkanku. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang mencela atau mengganggu, menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa ausyaka an ya'khudhahu. Dan hampir saja Allah Subhanahu wa taala memastikan mengazab dia, mengazab orang-orang yang mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Ahmad Sakir. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini, jangan sampai kita mencela para sahabat, merendahkan dan berkata hal-hal buruk mengenai mereka. Mungkin dalam hati panjenengan ada yang bertanya-tanya, memang ada mas kelompok yang sukanya mencela sahabat Nabi? Ya. Memang ada mas kelompok yang tidak mencintai sahabat Nabi? Ada pak. Ada kelompok ya, dan mereka juga ngakunya seorang muslim. Mereka di antara hobinya dalam tanda kutip suka mencela sahabat Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan istri Nabi itu di neraka, seperti naudzubillah min dzalik. Seperti Aisyah, ya, Hafsah. Mereka mengatakan hiya finnar, dia itu di neraka. Bahkan ada yang mengatakan naudzubillah min hadzal qaul, kita berlindung dari ucapan yang buruk ini, mengatakan Abu Bakar finnar, Umar finnar, Utsman finnar. Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka. Mereka sampai mengatakan seperti itu. Ketika kita mengatakan seseorang, memvonis orang tersebut di neraka, itu termasuk celaan bukan Pak Bu? Celaan. Padahal Rasulullah menjamin Abu Bakar, Umar, Utsman di surga. Beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Mereka itu termasuk 10 sahabat yang sudah 1000 atau 1.000.000% dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Kok ada kelompok yang lancang mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu di neraka. Dan Rasulullah SAW memberikan wasiat ketika beliau sudah meninggal, maka para sahabat yang lain, umat Islam itu berpegang teguh dengan
sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Jadi apa yang disampaikan oleh Khulafaur Rasyidin yang 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diikuti kata Rasulullah. Beliau bersabda, wa'adu bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sampai direkomendasikan seperti itu. Kok ada orang yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah kelompok-kelompok yang menyimpang, ya. Kelompok yang menyimpang. Perlu kita ketahui bersama bahwa mencela sahabat Nabi ini termasuk dosa besar, Pak. Termasuk dosa besar. Bahkan ada seorang ulama, kalau nggak salah Imam Malik rahimahullah taala, beliau berfatwa, ya, bukan fatwa saya, ya. Fatwanya Imam Malik, yang punya mazhab Maliki. Beliau mengatakan orang yang mencela sahabat Nabi itu bisa dianggap kafir, ya. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa bisa seperti itu? Karena ajaran Islam itu dipahami, kan dibawa oleh Rasulullah, kemudian dipahami oleh para sahabat. Nah, kalau kita mencela sahabat, gak mau mengambil ilmu dari mereka, ya sebagian ajaran-ajaran Islam itu tidak akan kita jalani. Karena pemahaman sahabat itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini hanya sebagian pendapat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pendapatnya sinten tadi, Pak, Bu? Imam Malik. Bukan saya, ya. Bukan saya. Jadi, terus kita gimana, Ustadz? Ya sudah, nggak usah mencela para sahabat. Dalilnya tadi banyak. Rasulullah mengatakan, orang yang mencela sahabat, dia telah menyakitiku. Dan orang yang menyakitiku berarti telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan. Dari tadi kita membahas tentang sahabat-sahabat Nabi. Nah, siapakah sahabat Nabi ini? Siapakah yang pantas mendapatkan gelar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang yang ketemu Nabi itu langsung dianggap sahabat? Ya, Abu Jahal, Abu Thalib, itu ketemu Nabi mboten? Ketemu. Apakah dianggap sahabat? Bukan, malah dianggapnya apa? Musuh. Musuh besar. Abu Lahab dan yang lainnya. Nah, kemudian siapa Ustadz yang pantas menyandang gelar sahabat Nabi? Para ulama kita mengatakan mereka adalah as-sahabi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman. Gelar sahabat itu disematkan pada orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman, dalam keadaan muslim. Cukup sampai di situ? Tidak. Summa mata 'alal Islam. Kemudian dia mati dalam keadaan Islam. Berarti Abu Thalib, bapaknya Ali, termasuk sahabat enggak, Pak, Bu? Tidak. Kenapa? Karena meninggal bukan dalam keadaan muslim. Ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik kepada Rasulullah. Tapi Allah menakdirkan meninggal bukan dalam keadaan Islam atau bukan seorang muslim. Beliau ketemu dengan Nabi, bahkan membela Nabi, tapi tidak beriman. Maka dia bukan sahabat Nabi. Liyakhruja man irtadda wa mata kafiran. Nah, kalau orang yang ketemu dengan Nabi, lalu kok dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi, atau tadinya dia ketemu Nabi beriman, muslim, kemudian dia murtad, lalu dia mati, termasuk sahabat bukan, Pak, Bu? Bukan. Ya, kata para ulama di sini mengatakan, yang dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, kafiron, dia termasuk orang yang kafir, bukan sahabat. Ada orang ketemu sahabat Nabi, lalu dia dengan berjalannya waktu murtad kembali ke agamanya yang dulu, bukan menjadi seorang muslim, dan dia meninggal, maka dia bukan seorang sahabat. Ya.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Isanya jam berapa, Pak? Kurang berapa menit, nggih? Kurang 12-an menit. Nggih. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan lagi. Ustadz, jumlahnya sahabat Nabi itu berapa? Jumlahnya sahabat Nabi itu berapa? Ada yang tahu, Pak, Bu? Yang kita kenal itu siapa aja, Pak, Bu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus sinten malih? Sampun? Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Bilal, Masya Allah. Sinten malih? Sinten, Pak? Akeh ya. Yang terkenal itu banyak, sekitar ada 200-an yang terkenal, yang bisa dibukukan. Tapi kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Ka'ab ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Kata Ka'ab ini, jumlah sahabat Nabi itu tidak terhitung. Bahkan tidak ada buku yang mampu merangkum semua namanya. Berarti akeh banget ya? Akeh pisan. Kata Ka'ab ini, beliau mengatakan, al-muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun. Kaum muslimin, yaitu para sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya sangat banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafid. Dan tidak ada satu buku pun yang mengumpulkan nama-nama mereka. Artinya apa? Akeh banget. Ya, perkataannya beliau ini bisa dilihat di riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akan lebih ada seorang ulama, saya lupa namanya, beliau ini gurunya Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwasanya jumlah sahabat Nabi itu sekitar kurang lebih 1.400-an. Ya, ini perkiraan pendapatnya beliau. Ana lupa namanya siapa. Dan beliau ini salah satu gurunya Imam Muslim. Jumlahnya pinten, Pak, Bu? Sekitar 1.400-an. 1.000 wong. Ya 1.500 kurang nggih. Akeh mboten, Pak, Bu? Akeh. Panjenengan nulis nama-nama sing nama-nama orang yang tinggal di Kedung Menjangan. Kira-kira butuh berapa buku, Pak? Angkat tangan. Hah? Sebuku niki wonten? Ya, mungkin langka ya. Mungkin enggak ada. Atau seberbalingga. Ada 1.000 enggak, Pak, Bu? Pernah survei enggak? Ya, sekitar itulah 1.000. Tapi ini pendapat sebagian ulama. Tapi kalau perkataannya Ka'ab bin Malik itu jumlahnya sangat banyak, ya, jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung. Inilah jumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, Ustadz, kenapa sih kita harus mempelajari atau mengenal sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah karena kita dengan mengenal nama-nama sahabat Nabi, mengenal sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Sekurang-kurangnya ada 5 manfaat atau faedah yang akan kita dapatkan jika kita mempelajari biografi perjalanan hidup para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja itu, Ustaz? Yang pertama, apabila kita mempelajari perjalanan hidup sahabat Nabi SAW, yang pertama, kita akan meneladani kepribadian dan akhlak mereka. Pertama apa? Kita akan meneladani atau meniru kepribadian dan akhlak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ketika kita bahas Abu Bakar, bahas Umar, betapa hebatnya mereka dalam bermuamalah, dalam berakhlak kepada sesama muslim, kita nanti akan senang, Pak, Bu, merasa senang. Ternyata beliau seperti ini. Jadi ada dorongan untuk meneladani mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
kita akan termotivasi dalam beramal soleh. Kenapa bisa seperti itu? Karena para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang ada di garda terdepan dalam beramal soleh. Mereka itu sangat giat. Jika Rasulullah memerintahkan ini, memerintahkan itu, mereka langsung bergegas. Contohnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini Masya Allah, sahabat yang sangat luar biasa. Akhlaknya bagus, dan kalau dengar amal soleh yang dimotivasi oleh Rasul, beliau langsung yang paling terdepan. Suatu saat mungkin kita akan membahasnya, okay? Tentang Abu Bakar ini. Kemudian yang ketiga, kita akan mantap dalam mengambil ilmu dari mereka. Maksudnya gimana Ustadz? Ketika kita tahu bahwasanya ada hadis yang tidak kita pahami, lalu ada perkataan sahabat, ya, atau ayat yang tidak kita pahami, lalu ada tafsir dari sahabat, namanya kita tahu, oh ini nama sahabat, nah kita mantap. Ternyata ini pendapatnya sahabat, kita ikuti sahabat Nabi SAW. Contohnya misalnya perkataannya Ibnu Mas'ud, perkataannya Abdullah bin Mas'ud, ya, dan yang lainnya. Abdullah bin Abbas, ya, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Kita tahu, oh ini mereka mengatakan seperti ini, berarti saya harus ikuti mereka. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, agar selamat dari kelompok-kelompok yang sesat. Dengan mengetahui nama-nama sahabat Nabi, insya Allah kita akan selamat dari kelompok-kelompok yang sesat. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ada sebagian orang mencela sahabat Nabi. Nah, kalau kita nggak tahu siapa sih nama sahabat Nabi, besar kemungkinan dikhawatirkan kita mengikuti kelompok tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, dengan mempelajari biografi perjalanan hidup para sahabat, kita akan menjadikan mereka suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal ya untuk diri kita sendiri dan juga anak-anak kita. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jangan sampai kita kenalkan ke mereka itu tokoh-tokoh yang fiksi, yang palsu. Ya, Spiderman, ya. Spiderman itu di asli ada nggak Pak Bu? Orang apa? Manjat tembok. Terus apa lagi? Batman, manusia kampret apa kalong? Ya, manusia apa manusia kampret, terus apa lagi? Ya, siluman-siluman mereka itu Pak Bu. Masa anak kita mengenal para siluman, ya? Kita kenalkan tokoh-tokoh yang asli, ya. Para sahabat itu kan asli, bukan dongeng, bukan fiksi. Nyata ceritanya. Nah, kalau kita belum bisa mencontohkan atau menceritakan para sahabat ke orang lain, ya minimal untuk diri kita sendiri dan anak-anak kita, supaya kita mengenal orang-orang soleh yang mana nantinya kita jadikan sebagai suri tauladan, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Cukup nggih waktunya? Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sisa waktunya mungkin bisa buat wudu atau mungkin ke belakang. Terima kasih atas perhatiannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.